Haleluya. Puji Tuhan, selamat pagi dan salam sejahtera di dalam kasih Tuhan kita Yesus Kristus. Kita bersyukur kepada Tuhan kalau pagi hari ini oleh anugerah Tuhan, oleh kasih karunia Tuhan kita boleh bertemu, berjumpa di dalam keadaan yang baik, keadaan yang sehat dan diberkati Tuhan. Nah, pagi yang baik ini mari sediakan hati kita, sediakan kehidupan kita untuk bersama-sama kita mendengarkan firman Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, Bapa di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, pagi yang baik ini kami mau menyediakan hati kami, diri kami untuk bersama-sama mendengarkan firman-Mu. Berkati kami semua ya Tuhan. Kami mengucap syukur dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, pagi hari ini tema firman Tuhan yang ingin saya sampaikan kepada kita sekalian yaitu pencobaan dan doa. Sekali lagi, tema firman Tuhan, pencobaan dan doa. Mari kita sama-sama memperhatikan firman Tuhan di dalam Lukas pasal yang ke-22 ayat 46. Lukas 22 ayat 46, demikian firman Tuhan. Katanya kepada mereka, "Mengapa kamu tidur? Bangunlah dan berdoalah supaya kamu jangan jatuh ke dalam pencobaan." Puji Tuhan. Bapak Ibu jemaat yang kekasih, tentunya firman Tuhan ini tidak asing bagi kita sekalian. Karena firman Tuhan ini berkaitan dengan apa? Berkaitan dengan kehidupan Yesus, di mana Yesus sebelum diserahkan, Yesus ada di Taman Getsemani bersama-sama dengan murid-muridnya, khususnya bersama-sama dengan Simon Petrus, Yakobus, dan Yohanes. Dalam peristiwa Yesus berdoa di Taman Getsemani. Nah, dari firman Allah ini kita belajar dua hal. Sekali lagi, dari firman Allah ini kita belajar dua hal. Yang pertama adalah pencobaan. Nah, kalau kita berbicara tentang pencobaan, apa itu pencobaan? Nah, pencobaan adalah godaan yang berusaha membawa kita untuk kita jatuh di dalam dosa. Pencobaan adalah godaan yang berusaha memikat kita, menyeret kita. Untuk apa? Untuk kita jatuh di dalam dosa, hidup di dalam dosa. Bapak Ibu jemaat yang kekasih, kalau kita membaca di dalam Yakobus pasal pertama ayat 13 sampai 15, Yakobus 1 ayat 13 sampai 15 di sana dikatakan, apabila seorang dicobai, janganlah ia berkata, pencobaan ini datang dari Allah. Sebab Allah tidak dapat dicobai oleh yang jahat, dan ia sendiri tidak dapat mencobai siapapun. Ayat 14, tetapi tiap-tiap orang dicobai oleh keinginannya sendiri, karena ia diseret dan dipikat olehnya. Dan apabila keinginan itu telah dibuahi, ia melahirkan dosa. Dan apabila dosa itu sudah matang, ia melahirkan maut. Nah, dari sini kita belajar bahwa pencobaan itu datangnya dari setiap pribadi. Pencobaan itu datang dari setiap keinginan-keinginan. Tentunya keinginan daging yang ada di dalam diri kita, yang berupaya untuk apa? Membawa kita jatuh dalam dosa, yang menyeret, memikat kita untuk kita apa? Melakukan dosa. Nah, itu sebabnya Bapak Ibu jemaat yang kekasih, kita perlu sadar, kita perlu waspada. Kita perlu bangun dari tidur secara rohani. Supaya apa? Kita bisa apa? Menang atas setiap pencobaan. Kita bisa menang atas setiap godaan. Kita bisa menang atas setiap keinginan-keinginan yang ada di dalam kehidupan ini, yang tidak sesuai dengan kehendak Allah. Yang kedua yang kita perhatikan pagi hari ini, yaitu berdoalah.
Bapak Ibu jemaat yang kekasih, kalau kita memperhatikan di dalam Lukas pasal 22 ini, betapa Yesus 3 kali berdoa. Bahkan apa? Di dalam doa Yesus ini, kita melihat di dalam ayat yang ke-43, dikatakan, maka seorang malaikat dari langit menampakkan diri kepadanya untuk memberi kekuatan kepadanya. Nah, dari hal ini kita belajar betapa pentingnya doa itu di dalam hidup kita. Doa membawa kita mengakui keberadaan kita yang terbatas, mengakui keberadaan kita yang lemah, mengakui keberadaan kita yang tidak mampu, ketidakmampuan kita. Untuk apa? Untuk kita bergantung sepenuhnya kepada Allah. Di dalam doa, kita datang kepada Tuhan yang tiada terbatas itu. Dan kita terus bergantung kepada Dia. Kita percaya, lewat doa kita menyerahkan seluruh hidup kita kepada Tuhan. Tuhan yang tiada terbatas itu, yang akan memampukan kita, yang akan memberikan kekuatan kepada kita dalam kita menghadapi tantangan, dalam kita menghadapi persoalan, dalam kita menghadapi pergumulan-pergumulan kehidupan di dalam setiap langkah demi langkah kehidupan kita. Bapak Ibu jemaat yang kekasih, doa itu begitu penting, karena yang berikutnya, doa itu membawa apa? Satu kesadaran bagi kita bahwa tanpa kekuatan doa, tanpa doa, iblis bisa membawa kita jauh dari kehendak Allah. Iblis dengan kelicikannya, iblis dengan daya upayanya, berupaya untuk supaya apa? Kita gagal di dalam hidup ini mengikuti kehendak Allah. Tetapi lewat doa, doa yang kita naikkan kepada Tuhan, kita diberikan kemampuan untuk apa? Untuk bisa melawan berbagai tipu muslihat iblis di dalam setiap kehidupan saudara dan saya. Itu sebabnya Bapak Ibu jemaat yang kekasih, Yesus berulang-ulang mengingatkan murid-muridnya untuk mereka bangun dan berdoa. Bapak Ibu jemaat yang kekasih, pagi hari ini, mari kita mau belajar bersama-sama. Apapun keadaan, apapun kondisi, apapun situasi yang kita hadapi hari ini, tetaplah berdoa. Jangan berhenti berdoa. Karena di dalam doa ada kekuatan. Di dalam doa ada jalan keluar. Di dalam doa kita percaya ada pertolongan. Di dalam doa ada mujizat. Di dalam doa ada kemenangan demi kemenangan yang akan kita nikmati, kita alami di dalam hidup ini. Amin. Mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, terima kasih. Kami sudah dengar firman-Mu, biarlah firman itu jadi rema, jadi berkat, jadi kekuatan di dalam hidup kami. Kami serahkan seluruh hidup kami sepanjang hari ini, dan kami percaya penyertaan Tuhan sempurna kami nikmati dan alami di dalam hidup ini. Kami mau melangkah bersama dengan Tuhan di hari baru ini, mengucap syukur dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Kami berdoa, haleluya, amin. Selamat pagi, Tuhan Yesus memberkati.